Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Melinda Alfionita, NIM 013, Intan Nurkoyimah, NIM 020, Paramita Elo di Ayu Cinta, NIM 022, Anissa Agung Anggraini, NIM 023, Venta Duvalinda Agahari, NIM 035, dan Fadia Nur Alifa, NIM 071. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang etika dalam bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Menurut Richard de Church, ada 3 norma-norma moral di negara lain yang harus dijaga dan dianut. Yang pertama, yaitu menyesuaikan diri. Seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung, yang memiliki artian bahwa dimanapun kita berada, yang melakukan bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Yang kedua, ada rigorisme moral atau kekakuan moral. Yang dimaksud dengan rigorisme moral yaitu memelihara kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri. De George mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berada di tempat lain. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini yaitu bahwasanya harus konsisten dalam perilaku moral yang dibawa. Selanjutnya yaitu immorealisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu berpegang pada norma-norma etika. Memang harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu tidak ditentukan oleh norma-norma moral. Jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, maka perusahaan tersebut dalam posisi yang merugikan, karena daya saingnya akan terganggu. Masalah dumping pada bisnis internasional. Dumping itu sendiri ialah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar, dan terkadang malah di bawah biaya produksi, sehingga merugikan produsen lokal. Ada berbagai motif yang mendasari dilakukannya politik dumping. Salah satunya ialah jumlah produksi yang berlebih sehingga penjual mempunyai persediaan terlalu besar dan akhirnya penjual memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga rata-rata. Sedangkan motif lebih negatif adalah penjual menjual dengan harga murah atau membanting harga demi merebut monopoli pasar, dan setelah tercapai ia akan bebas menentukan harga pasar. Politik dumping dianggap tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Kelompok bisnis yang ingin terjun ke dalam bisnis internasional dengan sendirinya melibatkan diri untuk menghormati keutuhan sistem pasar bebas. Kompetisi yang adil merupakan satu prinsip dasar dari etika pasar bebas. Sebaliknya, tidak etis bila satu negara menuduh negara lain melakukan dumping, padahal maksudnya adalah melindungi pasar dalam negeri. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Sebelumnya, yang dimaksud dengan korporasi multinasional itu sendiri adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam 2 negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri, dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Tetapi, perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. Namun, KMN itu sendiri pastinya menimbulkan masalah-masalah etis tersendiri. Dan karena kekosongan hukum pada taraf internasional, kesadaran etis bagi KMN lebih mendesak lagi. Maka dari itu, De George merumuskan 10 aturan etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks ini. Dan 10 aturan etis tersebut diantaranya yaitu 10 aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Yang pertama yaitu korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua yaitu korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan korporasi multinasional harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi.
Yang keempat, yaitu korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya di negara manapun ia beroperasi. Yang kelima, yaitu sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal tersebut dan bekerja sama dengannya, bukan menentang budaya tersebut. Kemudian aspek-aspek etis dari korporasi multinasional berikutnya yaitu korporasi multinasional harus membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut, kecuali ada tax treaty atau perjanjian pajak antar negara dengan negara asal perusahaan. Kemudian, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang berkaitan dengan lembaga pendukung dan yang mengatur perekonomian. Kemudian, negara yang memiliki mayoritas dalam sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Dan jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabriknya itu aman, dioperasikan dengan aman, dan tidak membahayakan lingkungan. Dan yang terakhir, dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi dengan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang dapat timbul di negara tersebut dan membahayakan lingkungan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya adalah masalah korupsi pada taraf internasional. Korupsi dapat menimbulkan masalah besar bagi bisnis internasional. Kenapa? Karena di satu negara dapat saja dipraktekkan sesuatu yang tidak diterima oleh negara lain. Maka di sini akan disebutkan 4 alasan mengapa pemakaian uang suap bertentangan dengan etika. Yang pertama yaitu bahwa praktek suap itu melanggar pasar. Kedua, bahwa orang yang tidak berhak mendapatkan imbalan, tetapi orang tersebut tetap mendapatkannya. Yang ketiga, tidak berlaku untuk kasus Lockheed, tapi berlaku untuk banyak kasus lain, di mana uang suap diberikan dalam keadaan kelangkaan. Keempat, yang terakhir, bahwa praktek suap mengundang untuk melakukan perbuatan yang tidak etis dan ilegal lainnya.